Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar Bolo? Setelah sekian purnama channel ini hanya upload short video, akhirnya diberi kesempatan juga untuk upload video panjang lagi. Ya, walaupun gak panjang-panjang banget. Di kesempatan yang baik ini, saya akan tampilkan permainan catur yang luar biasa, spektakuler, bombastis, dan di luar nurul. Siapa lagi kalau bukan sang penyihir dari Rigat, sang legenda Mikhail Tal. Yang kali ini beliau berhadapan dengan master dari Meksiko yaitu si Amparan. Permainan ini berlangsung di Chicago, Amerika Serikat tahun 1988. Baiklah, Markimul, mari kita mulai. Pion Tal ke-4 dibalas Amparan, pion C5. Orang bilang ini adalah pertahanan Sisilia. Kuda putih melompat pagar ke F3. Lalu kuda hitam lompat ke C6. Tanpa menunggu lama, gajah terang putih berlari ke B5, dibalas hitam, pion ke G6. Pion putih ke C3, gajah gelap hitam ke G7. Putih mulai menantang adu mekanik dengan membawa pion D ke D4. Tanpa menunggu lama, hitam menjawab tantangan dengan hantaman pion C memukul pion putih D4. Tak terima rekannya dimakan, pion putih C balas memukul pion D4. Dilanjutkan hitam, kali ini ia mengembangkan menterinya dengan pergi ke B6 mengancam gajah terang. Simpel saja, putih tidak membawa pergi gajahnya, namun memberinya dukungan, sekaligus mengembangkan perwiranya dengan kuda ke C3. Sekarang giliran hitam yang menantang adu mekanik, kuda memukul D4 dan menawarkan pertukaran. Jawaban bagus dari Mikhail Tal, ia membiarkan kuda hitam, namun memilih membawa kuda ke D5 mengancam menteri. Di posisi ini, jika menteri mengambil gajah yang terlihat gratis, maka kuda putih akan lompat ke C7. Melakukan skam menteri, tentu seorang master sangat paham dengan jebakan receh semacam ini, sehingga ia memukul kuda putih di F3. Melakukan skak untuk mengambil tempo sebelum membawa pergi menterinya. Tanpa pikir panjang, putih membalas kuda dengan menteri dan dilanjutkan hitam membawa menteri kembali ke kandangnya. Gajah gelap putih membantu penyerangan dengan pergi ke F4, menambah tekanan di titik lemah hitam, yaitu C7. Melihat posisi ini, terlihat putih sangat mendominasi permainan, hampir tak ada yang bisa dilakukan hitam. Langkah terbaik hitam dilakukan, yaitu pion I, maju ke E5. Lalu putih menarik mundur gajahnya. Dan kuda hitam ke E7 memberikan ruang rokade buat rajanya. Sebelum rokade dilakukan, putih terlebih dahulu mengunci kuda hitam, gajah ke G5. Lagi-lagi, hitam membawa maju pion untuk memberi ancaman ke perwira putih, pion F6. Langkah brilian oleh Tal, yaitu kuda memukul pion F. Skak. Gajah hitam membalas, dilanjutkan putih membalas pukulan dengan menteri. Sampai di sini, jika hitam menyerah pun sudah sangat wajar, karena memang sudah tidak ada lagi harapan yang nampak. Namun, hitam masih mencoba bertahan dengan benteng pergi ke F8 mengancam menteri putih. Menteri pun kabur sembari memakan pion. Dan menteri hitam melakukan skak ke A5. Simpel saja, Raja Putih geser ke F1 dan lihatlah teman-teman. Di posisi ini, Menteri Hitam harus segera pergi, karena jika tidak, Gajah Terang Putih akan melakukan skak ke D7 dan Menteri Hitam auto tumbang. Oleh karena itu, Menteri Hitam untuk yang kedua kalinya harus kembali ke sangkarnya. Dilanjutkan putih, Gajah Gelap mengancam benteng. Benteng geser ke G8, diikuti ancaman dari Gajah Terang Putih. Pion hitam kini menyerang menteri, lalu menteri putih pergi ke F6. Pion hitam masih mencoba untuk mencari mangsa, ia maju lagi menyerang gajah dan pion putih. Dan langsung saja dijawab oleh Tal, dengan memukul pion E dengan pion F. Lanjut, kuda hitam mengancam gajah gelap putih, dijawab putih dengan memberi pelajaran terhadap Raja Hitam, benteng meluncur ke E1 skak. Raja Hitam ke D7, disusul Gajah Terang ke B5 skak. Langkah terpaksa Raja pergi ke C7, disambut benteng putih ke C1 skak.
Raja Sembunyi ke B8, diakhiri Mikhail Tal dengan gajah gelap KF4 skat. Di sini Amparan menyerah, mengaku kalah. Sepertinya dia sudah tidak mampu lagi menahan gempuran dari sang penyihir ini, karena jika dilanjutkan pun, paling cuma ada 2 langkah sebelum akhirnya matang juga. Yaitu dengan menutup skak pakai kuda di D6, lalu putih memukul dengan menterinya, dibalas hitam memukul menteri, dan langkah pamungkas dengan gajah gelap putih, di D6 skakmat. 2 gajah, jika bisa mengkombinasikan, memang menjadi senjata yang sungguh luar biasa. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari permainan ini, bahwa jangan bermain catur melawang seorang penyihir.